lebih tajam lagi, saya menyatakan bahwa ruang pengadilan, ruang aparat penegak hukum, ruang kantor BPN, ruang gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, itu sudah menjadi ruang pengesahan perampokan, penggusuran, dan kriminalisasi rakyat oleh PIK 2. Itu faktanya. Itu tadi bahasa hukum faktanya, karena semua yang kita hadapi adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini sudah tahunan mengikuti perkara pagar laut yang dilakukan oligarki PIK 2 dan sedang berlangsung sidangnya di Pengadilan Negeri Serang. Dan ini kita tetap mengikuti karena takut dibelokkan kasus tersebut. Maka hari ini setelah menghadiri sidang, kami ingin memberikan penjelasan kepada publik lagi apa yang sedang berkembang, dan kami persilahkan yang hadir tadi di sana untuk menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang kita harus awasi ke depan terhadap kasus persidangan pagar laut. Silakan Pak. Pak Gubernur dulu. Pak Sapril ya. Terima kasih bahwa di Kota Serang di situ ada dua pengadilan, satu Pengadilan Negeri Serang, satu lagi Pengadilan Tinggi Serang. Dua-duanya, kedua pengadilan itu yang berbeda tingkat itu mengadili perkara yang berkaitan dengan pagar laut yang berada di Kabupaten Serang sebelah utara. Nah, kalau yang di Pengadilan Negeri Serang itu sedang menyidangkan 4 terdakwa, yakni Kepala Desa Kohot, Arsin, dan Sekretaris Desa Ujangkarta, ditambah 2 orang lagi, Septian dan Chandra Eka. Nah, kami sebagai pengamat atau yang mengawal perkara ini nanti akan dibahas panjang lebar, lebih mendetail kepada 2 rekan, yakni Pak Said Didu dan Pak Gufroni. Sebagaimana diketahui bahwa ketika pagar laut ini berawal dari pagar yang sepanjang 36,1 km itu 31,6, kemudian dilaporkan ke Baris Krim Polri oleh LBH AP Muhammadiyah beserta Koalisi Masyarakat Sipil. Dan waktu itu Pak Gufron di pinggir laut menyatakan akan melaporkan para pihak. Dan situ sudah dilakukan, sekarang sidangnya berlangsung. Yang kedua, bahwa di Pengadilan Tinggi, klien kami yang juga kami nilai adalah pejuang, Bapak Charlie Chandra, sekarang sidangnya sedang berlangsung untuk tingkat banding. Ini juga menjadi perhatian kami agar Pengadilan Tinggi yang ada di Banten ini lurus dalam menegakkan aturan sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Bapak Hakim Tinggi Gatot Susanto ketika menerima kami, bahwa hakim yang akan menyidangkan perkara banding Charlie Chandra akan tegak lurus dan tidak mau diintervensi. Nah, silakan kepada Pak Gufron dulu yang menyampaikan sesuatu terkait kedua masalah tersebut. Silakan. Ya, pertama saya ingin menanggapi sidang ya tadi siang. Itu kan adalah agendanya pemeriksaan saksi. Tadi memang kami sempat masuk ke dalam, tapi memang suasana sidang itu penuh ya Pak? Penuh. Kursi-kursinya sudah terisi, sehingga kami dan beberapa rekan-rekan kita juga sulit untuk bisa duduk.
Karena sepertinya memang sudah dikondisikan di situ memang ada kelompok orang-orang yang mungkin berbadan tegap yang menguasai tempat sidang itu ya. Nah, yang menariknya adalah tadi agenda pemeriksaan saksi kami sekilas mendengar memang itu adalah mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sekarang jadi laut kena abrasi, tambak-tambaknya begitu. Sehingga buat kami perkara itu menjadi tidak menarik karena seolah-olah bahwa dulu memang ada bekas-bekas empang yang kena abrasi yang kemudian dijadikan HGB itu. Tapi kita lihat aja nanti sidang-sidang berikutnya. Yang jelas isu pagar laut memang isu yang masih hangat untuk terus kita bicarakan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah ada kasus yang lebih menarik dari itu. Yaitu adalah kasus perampasan tanahnya. Kalau tadi perampasan lautnya gitu ya. Nah, ini perampasan tanah yang saat ini sedang bergulir di pengadilan. Kalau kemarin memang sudah divonis ya klien kami atas nama Cari Chandra di Pengadilan Negeri Tangerang, saat ini memang sedang bergulir untuk upaya bandingnya. Jadi berkas sudah diterima oleh hakim di Pengadilan Tinggi Banten tadi sudah disebutkan. Dan informasi yang kami dapat nanti hari tanggal 9 Kamis. Hari Kamis itu adalah pembacaan putusan atas perkara bandingnya klien kami Cari Chandra. Kita berharap bahwa hakim dalam perkara banding ini dia bisa objektif untuk melihat kasus ini secara lebih menyeluruh. Tidak hanya melihat dari satu sudut pandang. Ya. Karena kita lihat misalnya dalam perkara di tingkat pertama itu hakim tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan juga ahli dari kami gitu ya, dan melihat bahwa ini kasusnya seolah-olah seperti ada sebuah sengketa tanah ya antara klien kami dengan pihak dari Agung Sedayu Group. Dan mereka hanya mengacu kepada putusan perkara pidana, tidak melihat bahwa setelah itu ada putusan perkara perdata yang mengesampingkan perkara pidana, gitu ya. Jadi intinya adalah kasus Cari Chandra adalah bagian kecil dari upaya perampasan tanah yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk 2 untuk menguasai ya daratan di pesisir utara Tangerang termasuk sampai Kabupaten Serang, termasuk juga di Sawah Luhur di kota Serang. Sehingga kita perlu harus melihat bahwa kasus ini bukan semata-mata menyangkut kasusnya Cari Chandra, tapi menyangkut ke seluruh masyarakat yang terdampak di mana empang-empang dan sawah-sawah yang ada di pesisir utara Tangerang, Serang itu secara masif itu akan mereka terus kuasai. Jadi kami melihat bahwa semestinya ada suatu terobosan hukum di mana hakim pengadilan tinggi yang akan menangani perkara Cari Chandra bisa lepas dari pengaruh kekuasaan, dari pengaruh oligarki, sehingga benar-benar dia menunjukkan integritas, kredibilitas, dan independensi dalam mengambil putusan ini, agar kasus Cari Chandra menjadi presiden yang baik bagi kasus-kasus yang serupa, di mana dalam putusannya kita berharap bahwa Cari Chandra dibebaskan dari segala macam tuduhan, dan bahwa Cari Chandra tidak terbukti bersalah justru dalam rangka mempertahankan haknya, mempertahankan tanahnya dari sebagai warisan dari orang tuanya. Kira-kira itu sebagai poinnya. Mungkin nanti kita lanjutkan ke Pak Saidi. Ya, terima kasih Pak Gufron. Intinya bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tangerang jangan diikuti oleh Pengadilan Tinggi, sebab di Pengadilan Tangerang itu tidak mengacu kepada fakta persidangan. Itu tadi intinya. Bahwa Cari Chandra sebenarnya hanya melaksanakan balik nama sertifikat hak milik atas nama ayahnya atau orang tuanya, Sumitra Chandra. Tapi kenapa kok menjadi pidana? Padahal ini masalah perdata, dan itu juga seharusnya tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang.
Nah, mengenai pagar laut nanti lebih dalam lagi Pak Said Didu akan menyampaikan. Silakan Pak. Saya lebih tajam lagi. Saya menyatakan bahwa ruang pengadilan, ruang aparat penegak hukum, ruang kantor BPN, ruang gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, itu sudah menjadi ruang pengesahan perampokan, penggusuran, dan kriminalisasi rakyat oleh PIK 2. Itu faktanya. Itu tadi bahasa hukum faktanya, karena semua yang kita hadapi adalah itu digunakan oleh mereka sebagai ruang pengesahan perampokan. Nah, kita ambil contoh kasus Charlie Chandra. Ini kasus yang betul-betul sangat aneh karena begini. Ini kan saya ulangi lagi supaya gampang dipahami oleh rakyat. Charlie Chandra ini awalnya dikontak oleh Ali Hanafi, menyatakan tanahmu masuk dalam peta kami, surat izin lokasi. Iya. Setelah itu terjadi minta negosiasi, dia tidak mau menjual dengan harga yang ditawarkan. Setelah itu ditekan kiri kanan, tetap nggak mau, akhirnya dicari seakan-akan ada pemilik lama. Pemilik lama yang mengakui bahwa itu tanahnya dia. Terus lucunya, pemilik lama ini langsung diambil alih oleh PIK 2 untuk berperkara. Dengan Charlie Chandra. Nah, apa hubungannya sengketa dua orang ini dengan PIK 2? Nah, setelah itu berjalanlah semuanya. PIK 2 yang dihadapi oleh Charlie Chandra, padahal yang berperkara adalah ada yang mengaku bahwa tanahnya bukan tanah dia, gitu kan? Yeah. Ini tanah berperkara, itu kan perdata. Nah, setelah itu berlanjut, maka seluruh aparat BPN bergerak, kepala desa bergerak, kemudian bergerak, dibawa komando daripada PIK 2. Nah, yang akhirnya, yang lucu, Charlie Chandra berhadapan dengan PIK 2. Bukan berhadapan dengan orang yang mengaku tanahnya, ya kan? Iya. Nah, orang yang mengaku tanahnya sudah mengaku bahwa dia dapat 500 juta per orang. Iya. Jadi sekitar 5 miliar. Kalau 5 miliar betul sekitar 50.000 per meter gitu kan. Nah, ini kelakuan dari PIK 2 semua dilakukan seperti itu. Kasusnya berbagai kasus dilakukan seperti itu, yang masuk penjara dilakukan seperti itu. Jadi kalau dia punya tanah, ada tetangga saya juga di sini kayak gitu, ada punya tanah di sana mau dibeli, maka dicari pemilik fiktif. Pemilik fiktif ini dibikinkan surat oleh BPN, oleh kepala desa, oleh lurah dan lain-lain untuk menggugat, sehingga lalu PIK 2 menyatakan silahkan masuk ke proses hukum. Padahal proses hukum sudah diatur semua. Nah, itulah yang terjadi di Charlie Chandra sebenarnya. Lah, yang sangat lucu kalau Anda berperkara tanah di wilayah Tangerang yang masuk lokasi PIK 2, maka siapapun pemilik tanah yang kalah, tanahnya diambil alih oleh PIK 2, bukan oleh yang berperkara. Nah, artinya memang PIK 2 menjadi koordinator mafia tanah untuk merampok tanah rakyat. Nah, itulah yang terjadi. Nah, di Pengadilan Negeri Tangerang itu sangat lucu sebenarnya kejadiannya, karena saya mengikuti betul dua kasus kasus Tom Lembong dan kasus Charlie Chandra. Modusnya persis sama, yaitu adalah bahwa hakim itu membelokkan perkara di Tom Lembong juga perkaranya dibelokkan setelah gagal membuktikan yang tuduhan jaksa. Yeah. Di Charlie Chandra juga gitu, dibelokkan dari pemalsuan menjadi sengketa tanah karena gagal membuktikan bahwa itu terjadi pemalsuan. Dibelokkan juga kasusnya oleh hakim. Nah, tanpa menegak. Nah, yang kedua adalah hakim juga memilih saksi yang dipanggil. Di Tom Lembong juga begitu. Nah, ingat saksi Charlie Chandra yang kita harapkan adalah hadirnya notaris dan penasihat hukum dari PIK 2. Legalnya. Meti. Yang disebutkan Meti, yang disebutkan pada saat itu Nono Sampuno selalu menyatakan yang tahu adalah Meti, tapi hakim tidak memanggil sampai selesai persidangan. Nah,
dia memilih saksi. Nah, kemudian setelah saksi, dia hakim juga menyatakan mengabaikan saksi-saksi yang meringankan Charlie Chandra. Persis sama dengan Tom Lembong menyampingkan istilahnya, menyampingkan. Jadi bayangkan seorang hakim bisa menyampingkan fakta persidangan. Nah, yang menarik sekali adalah bahwa fakta-fakta persis sama. Kerugian negara yang dituduhkan ke Tom Lembong, dia dianggap kerugian negara karena menguntungkan pihak lain. Yang ini karena dia dikatakan tubuh pemalsuan baru kena pidana kalau merugikan seseorang yang dipalsukan, ini kerugiannya nggak ada yang menghitung, hanya perkiraan aja. Iya. Hanya perkiraan aja bahwa 270 juta. Ini persis sama. Saya takutnya tempat kursusnya antara hakim yang memutuskan Tom Lembong, tempat kursusnya sama dengan hakim yang memutuskan Charlie Chandra, itu kok persis sama ini ya, persis sama modusnya. Nah, jadi coba bisa kita bayangkan, yang terakhir coba Anda bayangkan, yang menyerobot tanah adalah PT MBM, anak perusahaannya Agung Sedayu, yang dirutnya Nono Sampuno. Ya. Tapi yang dipenjara adalah orang yang diserobot tanahnya. Ini logika mana negeri ini yang bisa terjadi? Jadi saya hanya berharap kepada hakim tinggi, gunakan hati nurani Anda, periksa semua dokumen persidangan, periksa itu terutama hal-hal yang dikesampingkan oleh hakim pengadilan negeri Tangerang, yang sepertinya tempat kursusnya sama dengan hakim pengadilan tinggi Jakarta Pusat yang mengadili Tom Lembong. Ini persis kok ininya sama. Nah, ini saya bicara, kalau itu dibuka semua, saya yakin kita paham betul. Coba Anda bayangkan, hanya rakyat bisa tahu kalau kita datang ke BPN menyatakan apakah tanah Bapak tidak bersengketa, pasti tanda tangan tidak. Apakah tanah Bapak dikuasai secara fisik? Iya, tanda tangan. Hanya gara-gara menandatangani bahwa menguasai secara fisik, terus masuk penjara 4 tahun. Ini logika mana gitu loh. Nah, yang menandatangani juga adalah notaris yang ditugaskan. Pengertian dikuasai secara fisik adalah bahwa sebelum diserobot oleh PIK 2, itu dikuasai secara fisik. Karena pada saat diserobot itulah, itu kan tidak pengakuan penguasaan penguasaan secara fisik. Anggaplah kalau penyerobotan dianggap pengakuan secara fisik, maka kita bisa merampok seluruh tanah Indonesia. Serobot aja dulu tanahnya, baru kita katakan kami kuasai secara fisik. Yang dimaksud secara fisik adalah bahwa dia ada di dalam tanah itu secara sah, bukan karena penyerobotan. Nah, yang terjadi itu adalah penyerobotan PIK 2 karena ada pihak lain yang mengakui dan mengusir. Itu menurut saya logikanya sangat berbahaya. Jadi kalau ini dilanjutkan, maka saya yakin modus ini yang digunakan oleh para oligarki untuk menginikan tanah di seluruh Indonesia. Jadi kepada hakim pengadilan tinggi, mohon kembali meluruskan sebagaimana Pak Prabowo meluruskan peradilan sesat Tom Lembong dengan memberikan abolisi, dan saya berharap jangan hal ini sampai ke Pak Prabowo lagi. Hakim lebih tinggi akan meningkat. Itulah kenapa penasihat hukum juga sedang melaporkan hakim-hakim ini. Siapa nama hakimnya? Pak Muhammad Alfi Sahrin. Muhammad Alfi Sahrin. Kemudian saya baca dulu hakim-hakimnya nih. Sebentar. Nah, nama hakimnya ini supaya publik paham siapa saja nama hakim dari hakim yang mengadili ini, dan tidak ada sama sekali dissenting opinion. Bayangkan orang yang langsung dihukum dan mengesampingkan semua. Kok nggak ada saya? Nah, siapa aja? Nah, hakim-hakimnya ini kita sudah laporkan ke Komisi Yudisial, laporkan juga ke KPK, ke MA, Mahkamah Agung, kemudian Dewas Hakim. Nah, karena hakim ini kami menyatakan sekali lagi, hakim yang mengadili Charlie Chandra dan mengadili Tom Lembong modusnya sama. Modusnya sama untuk menjerat
orang yang berbeda dengan pesanan yang memberikan pesanan perkara. Dan kejadian Charlie Chandra sangat aneh kalau bapak-bapak dan ibu tahu. Setiap sidang itu polisinya selalu 10 kali lebih lipat banyaknya, 10 kali lipat banyaknya daripada pengunjung yang datang. Kalau pengunjung datang 30, maka polisinya 300. Artinya ini betul-betul rekayasa tim menunjukkan betul bahwa ini perkara pesanan. Tapi yakinlah kami semua tidak berhenti bergerak, termasuk sekarang sedang mengikuti kasus pagar laut. Itu saya pikir dari saya. Pagar laut boleh masuk. Oke, jadi terkait pagar laut, Pak, ini kan kilas balik sebentar aja. Dulu di awal Januari memang kami juga yang ikut menyampaikan pengaduan ke Barreskrim Polri. Setelah sebelumnya kami memberikan tenggat waktu ya agar mereka yang melakukan pemagaran laut untuk mencabut sendiri pagar lautnya. Jadi kami waktu itu menyampaikan somasi terbuka, Pak, di atas pagar laut. Somasi terbuka. Somasi terbuka, kita kasih waktu 3 kali 24 jam ya bagi pihak-pihak yang merasa melakukan pemagaran laut sepanjang 30 km lebih itu untuk mencabut secara sukarela. Tapi setelah tenggat waktu habis, tidak ada yang bertanggung jawab, maka tanggal 17 Januari, kalau tidak salah, kami ke Barreskrim Polri bersama 9 organisasi masyarakat sipil lainnya. Jadi seingat kami ada LBH Jakarta, ya, ada Walhi, ada dari Kontras, kemudian IM57 dari Gemaimat, IMM, banyak sekali. Jadi waktu itu kami sekaligus juga menyampaikan beberapa nama yang diduga dibalik pagar laut, termasuk Arsin, Pak. Arsin yang sedang bergulir, tapi 6 yang lainnya belum tersentuh oleh hukum. Siapa saja yang kita adukan waktu itu? Ada Ali Hanafi Dijaya. Saya kira orang udah tahu lah siapa Ali Hanafi Jaya. Kemudian ada Engcon alias Gojali. Kemudian ada Mandor Mehmet. Ya, kemudian waktu itu ada Sandi ya kalau nggak salah ya. Iya, Aguan. Termasuk juga dari pihak korporasi dalam hal ini adalah Agung Snack Group. Memang waktu itu 2 minggu setelah kami menyampaikan pengaduan dari penyidik Barreskrim Polri, kita bertemu di Jakarta, kami sampaikan data-data yang kami miliki, tapi masalahnya adalah kenapa yang ditangkap hanyalah kelas-kelas ini gitu loh. Yang menurut kami mereka adalah pion, bukan pelaku utamanya. Jadi kalau 4 orang yang saat ini disidangkan dalam perkara ini adalah justru ini dalam rangka untuk menutupi, kami melihat begitu, untuk menutupi pelaku utamanya, untuk menutupi dalang utamanya. Jadi kalau berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah harus jelas siapa yang memberikan suap, siapa yang menyediakan dana untuk untuk kepentingan pembuatan HGB palsu itu. Ya tentu dalam hal ini adalah korporasi. Jadi korporasi juga harus dijerat sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan ini serius. Jadi bukan hanya sekelas kepala desa, sekelas Septian yang notabene hanya sebagai orang yang diberi kuasa gitu, tetapi pihak korporasi. Ya dalam hal ini tentu kita menduga adalah ada keterlibatan Agung Snack Group melalui anak-anak perusahaannya dalam rangka untuk menguasai pesisir utara Tangerang untuk kepentingan reklamasi. Jadi daratan mereka jarah, mereka rampas, ya tanah-tanah dirampas, lautan mereka juga ingin kuasai. Jadi menurut saya adalah sidang hari ini sebetulnya kalau ini hanya berputar kepada 4 terdakwa, bagi kami adanya dagelan semata. Bukan sebagai sidang untuk dalam rangka mengungkap kejahatan oligarki yang luar biasa ini. Jadi sekali lagi ini akan menjadi fokus perhatian kita. Pertama kasus Charlie Chandra yang menjadi bagian dari sebuah kejahatan besar oligarki dalam merampas tanah melalui peran-perannya Ali Hanafi gitu misalnya.
termasuk juga isu pagar laut yang tentu harus menjadi perhatian kita semua untuk mengingatkan bahwa ada masalah yang besar yang harus kita hadapi bersama, di mana lautan dan daratan di pesisir Tangerang Utara, Banten lebihnya, termasuk nanti ke depan itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka akan kuasai semua, dan kami menduga nanti ke depannya akan menjadi semacam negara dalam negara, dan itu terus terjadi. Maka di masa pemerintahannya Bapak Presiden Prabowo, saya kira ini harus dihentikan semuanya. Hentikan proyek pembebasan yang intimidatif ini, ya. Kemudian hentikan upaya kriminalisasi terhadap para pemilik tanah, pemilik tambak, termasuk aktivis pejuang yang rawan untuk dikriminalisasi, termasuk yang di Kampung Encele, Pak. Jadi kami juga mendampingi warga Kampung Encele yang dilaporkan oleh kepala desanya, ya, karena mereka konsisten untuk menolak rumahnya digusur untuk proyek pengembang PIK 2. Termasuk Haji Fuad juga dilaporkan lagi oleh orang yang seolah-olah adalah tambak itu milik dari bapaknya. Ini kan pola-pola lama yang mereka buat figuran-figuran untuk melaporkan orang-orang yang selama ini menentang terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2. Demikian sebagai close penutup. Ada mau ditambahkan, Pak? Saya tadi ini hakim-hakim mengadili Charlie Chandra itu Haji Muhammad Ali Sahrin Usuk SHMA, kemudian Waji Pramono SHMH, Fatul Mujib SHMH. Itulah hakim yang terkait pagar laut, kita harus lihat secara utuh. Pagar laut ini kan awalnya polisi menangani, tapi polisi langsung menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dalam perbuatan itu. Nah, berkali-kali itu dikembalikan berkas bolak-balik. Nah, sementara berkas bolak-balik, tahu-tahu kejaksaan bergerak sendiri tanpa lagi koordinasi dengan kepolisian. Artinya sangat diduga bahwa kepolisian memang sangat dekat dengan PIK 2 karena sangat dekat dengan PIK 2. Nah, tapi kita tahu ini lama sekali, akhirnya terjadi skenario begini. Perkara baru dimajukan setelah PIK 2 seakan-akan mengembalikan SHGB kepada pemerintah yang disampaikan oleh Nusron Wahid. Nah, awalnya Nusron Wahid sangat keras menyatakan ini harus dibongkar. Tapi sepertinya ada negosiasi dulu baru jalan perkaranya. Nah, yang menarik lagi, setelah sepertinya Nusron Wahid menyatakan mengembalikan, ditekan lagi oleh PIK 2, bikin lagi pernyataan bahwa SHGB yang di daratan itu aman. Jadi Nusron Wahid ini betul-betul sebagai pionnya PIK 2, apapun permintaan PIK 2 diikuti. Jadi, nah, ini sangat bahaya bagi pemerintahan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat isolasinya. Coba begini. Di dakwaan sudah menyatakan bahwa kepala desa Kohot itu mengurus hak milik dengan kong kali kong dengan Bapeda membikin NJOP, kemudian ATR BPN yang bikin sertifikat karena sudah ada pembayaran PBB, dan itu diurus setelah Nono Sampuno menyatakan saya mau beli kalau ada itu semua dengan harga 10.000 per meter. Nah, artinya berapa bahwa memang dia cari pembeli baru memalsukan. Jadi, nah lucunya ini nggak digugat, padahal ini kan penampung penampung pelanggaran, penampung hasil korupsi gitu. Nah, kalau pidana penada. Dia penada. Nah, setelah itu ada PT lain yang membeli dengan 39, sekian miliar. Itu kan dipindahkan lagi. Nah, ini konstruksi hukumnya harus publik paham bahwa kepala desa Kohot mengurus semua itu karena sudah ada pembeli, yaitu PT-nya anak perusahaannya Agung Sedayu. Nah, jika ada pembeli, maka dia yang mengurus karena ada untungnya. Dan coba lihat di dakwaan sudah menyatakan nama-nama fiktif, nama-nama orang yang diambil namanya itu dikasih masing-masing 10 juta, ya kan? 10 juta rupiah. Sisanya dibagi-bagi yang di atas. Ini sangat clear tuntutannya. Nah, artinya penadalah yang menyuruh mereka membuat surat untuk
surat palsu, sertifikat palsu untuk dijual ke mereka. Itu penadah. Nah, yang menarik bahwa saya yakin karena pagar laut panjangnya 31,6 km dan melewati puluhan desa, artinya yang terlibat ini tidak mungkin hanya kepala desa Kohot. Nah, tapi sepertinya ini mau digunakan untuk mengisolasi bahwa memang terjadi hanya di Kohot dan itu kesalahan desa Kohot, itu kepala desa Kohot. Ini yang sedang diisolasi dan ini kita nggak mau ini diisolasi karena kalau ini terjadi maka kasihan kepala desa jadi korban sementara mereka penadahnya yang tidak kena. Jadi saya ulangi, kasus pagar laut Kohot adalah jelas dalam tuntutan bahwa itu adalah pesanan kepada kepala desa Kohot bahwa bikinlah sertifikat maka tanahmu kubeli. Ya kan, tanah itu kebeli kalau kau bikin sertifikat, maka bergeraklah kepala desa Kohot karena sudah ada pembelinya yaitu PT anak perusahaannya PT Agung Sedayu. Jadi itu publik harus paham bahwa rekayasa ini terjadi di Tangerang dan sepertinya bukan hanya terjadi di di pantai utara. Ini mungkin juga modus ini terjadi di seluruh Indonesia. Nah, inilah pentingnya bahwa kami berharap kasus pagar laut ini membuka semua itu supaya tidak dilakukan modus itu ke seluruh Indonesia. Karena kalau enggak, itu laut kita bisa habis. Itu tapi konstruksi sebenarnya yang terjadi bahwa desa Kohot membuat sertifikat atas pesanan daripada pembeli yaitu anak perusahaan Agung Sedayu Group. Itu di dakwaan sangat jelas. Jadi kalau Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya tidak kena, itu sangat lucu karena dia penadah. Oke, saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.